Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 19 ayat yang ke-28, 29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetelestai, itulah ungkapan yang terakhir diungkapkan oleh Yesus dalam menjalani penderitaannya melalui jalan salib. Dan setelah itu, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, perjalanan penyaliban Yesus memang sungguh mengerikan. Terlalu sulit untuk dipahami dan dimengerti. Mengapa orang yang tidak bersalah kemudian harus digantung di atas salib yang hina? Dan proses penyalibannya itu bukan hal yang mudah. Tapi Yesus menempuh jalan yang sunyi. Tidak ada orang yang membela di sana. Tidak ada orang yang ribuan tiap hari mengikuti dia. Para murid-muridnya hanya mampu melihat. Dan ia menjalaninya dengan penuh kesakitan dan tanpa perlawanan sedikit pun. Pada akhirnya, ia mengatakan, "Sudah selesai." Apa yang sudah selesai? Mungkin sebagian orang berpikir, ya sudah selesai, dia sudah mati. Tapi yang dimaksudkan Yesus lain. Ia sudah selesai melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapaknya sendiri. Bahwa untuk meraih kembali manusia yang telah berdosa itu, ia harus bayar dengan tubuh dan darahnya sendiri. Ia harus mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Maka ia katakan, tetelestai. Saudara-saudara, kita ingat bagaimana ia berdoa di Taman Getsemani. Berkali-kali dia meminta kepada Bapaknya supaya jikalau mungkin cawan ini berlalu daripada aku. Tapi tidak ada jawaban dari Bapa. Akhirnya ia sendiri yang mengambil keputusan.
Jikalau mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi jikalau tidak mungkin, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu ya Bapa yang jadi. Saat ia mengatakan tetelestai, berarti kehendak Bapa telah terjadi. Untuk apa semua itu? Kitalah yang harusnya digantung di atas salib itu. Kita yang berdosa. Kita yang tidak layak untuk datang kepada Allah. Tapi ia melayakkan kita. Ia menggantikan kita di atas kayu salib. Sudah selesai. Saudara-saudara, apa yang kita belajar dari sini? Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah sungguh-sungguh pengorbanan yang sangat mahal untuk membayar dosa saudara-saudara dan saya. Begitu berharga kita di matanya, sehingga ia harus menanggung semua itu supaya kita kembali kepadanya. Ia tidak ingin supaya kita tetap hidup di dalam dosa. Ia tidak ingin supaya kita tetap mati di dalam dosa. Karena itu, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu kasihnya Tuhan kepada saudara dan saya, supaya kita tidak binasa, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara, tetaplah di dalam Tuhan. Ia telah membeli kita dengan darah dan tubuhnya sendiri. Biarlah hidup kita tetap dalam tuntunan kasih-Nya. Perjalanan hidup kita yang kadang-kadang kita mungkin merasa gelap, berada di jalan sunyi, oleh karena iman kita, oleh karena kesetiaan kita kepada Kristus. Saudara, Yesus katakan sudah selesai. Maka apapun yang sementara kita hadapi, pergumulan-pergumulan hidup kita, Ia ada bersama dengan kita. Ia tidak akan meninggalkan engkau selama engkau tetap tunduk dan setia kepadanya. Yesus telah membuktikan kesetiaannya. Tidak ada perlawanan sedikit pun. Tidak ada juga murid-murid dan pengikut-pengikut yang membelanya. Dan ia tetap setia. Sampai pada akhirnya ia berteriak, sudah selesai. Setialah dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan, kami boleh hayati. Biarlah Tuhan, kami tetap setia di dalam kehidupan kami. Apapun itu, seperti Yesus telah menanggung segalanya walau melalui penderitaan salib.
tapi ia setia sampai akhir. Ia berkata, Tete Lestai. Tuhan tolong kami menjalani hari-hari hidup kami setiap hari. Pergumulan-pergumulan hidup kami. Pergumulan dunia ini yang sementara berhadapan dengan COVID-19. Tolong kami supaya kami tetap setia. Apapun yang datang dalam hidup kami, kami tetap setia di dalam Kristus Yesus karena tuntunan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua di dalam setiap kehidupan sehari-hari, baik itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, atau dalam pelayanan, apapun itu. Tuhan memberkati kita semua.